Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Salwa Kaila. Kali ini kita akan belajar tentang networking models. Pertama, konsep networking models. Networking model sangat identik dengan jaringan komputer, yang mana jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan dapat berbagi sumber daya antara satu dengan lainnya. Networking model adalah suatu aturan yang mengidentifikasi bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Misalkan di sini banyak perangkat komputasi yang berbeda vendor. Cara agar mereka dapat berkomunikasi adalah sebuah aturan. Jadi, semua vendor menggunakan aturan yang sama agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Untuk saat ini, untuk model yang tersedia ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Perhatikan di sini terdapat sebelum adanya Open Network model, setiap vendor memiliki networking model sendiri. Sebagai contohnya, pada tahun 1994, vendor IBM membuat networking modelnya yang bernama Sistem Arsitektur Network. Maka dengan vendor yang memiliki network model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antar vendor. Sedangkan saat sesudah adanya Open Network model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. Kedua, TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi, TCP itu mengidentifikasi suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap network, model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Sama seperti TCP/IP OSI model juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer, sedangkan untuk TCP/IP secara dokumentasi TCP/IP model terdiri hanya 4 layer saja. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Perhatikan gambar berikut. Inilah yang dapat kita sebut sebagai TCP/IP layer, dan cara membacanya dari bawah, yang berarti yang paling bawah adalah layer pertama. Langsung saja kita bahas satu persatu dari TCP/IP model application layer. TCP/IP model application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan terskala. Tiap layer memiliki contoh protokolnya sendiri. Di sini contohnya adalah service dari application layer seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh, yaitu HTTP, yang mana itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misalkan ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti web server akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header akan banyak informasi, salah satunya adalah informasi status. Informasi status juga banyak, dan diantaranya ada informasi status. Selanjutnya adalah TCP/IP model transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application, yaitu transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UTP. Perbedaannya adalah TCP lebih andal dan TCP digunakan untuk ID karena support error checking. Sedangkan UTP lebih cepat dan digunakan untuk video streaming games dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu service yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada protokol TCP. TCP adalah error mechanism. Perhatikan saat klien melakukan request suatu website, maka web server
server akan mereply, namun tidak hanya HTTP, header, dan data saja, melainkan ditambah TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransport ke perangkat jaringan. Namun bisa respon yang diberikan web server bisa error karena mungkin di jaringannya sudah overload. Misalnya, jika terjadi error, maka klien akan merequest lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang, sehingga menghasilkan data-data terkirimnya dapat disajikan dengan baik. Jadi seperti itulah contoh dari TCP. TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Jadi IP adalah Internet Protocol yang dimana ini adalah network layer, yaitu layer ketiga dari OSI model ataupun TCP/IP. Digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan IP. Merupakan nama dari perangkat komputasi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur addressing, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan di komputer karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Contoh, untuk addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address atau nama 1.1 dan perangkat lainnya 1.2, maka saat ingin berkomunikasi dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya yaitu routing. Routing merupakan salah satu fitur yang digunakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Perhatikan pada ilustrasi routing. Misalkan kita ingin mengirimkan paket, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat, sehingga kantor pos dapat menyaring rute tercepat untuk sampai di tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6, di mana IPv4 ini terdiri 4 octet, yang di setiap octetnya terdiri 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IPv6 memiliki 6 blok yang jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. TCP/IP model data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang digunakan pada physical layer. Lalu untuk physical layer, ia mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Nah, untuk menghubungannya dapat menggunakan WAI atau wireless. Jadi physical layer yang menentukan penghubung antar perangkat apakah menggunakan WAI atau wireless. Untuk berbasis sendiri biasanya menggunakan kabel UTP, sedangkan untuk wireless bisa menggunakan gelombang elektromagnetik pada data link. Salah satu fiturnya ialah VCS frame sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tambah recovery, hampir mirip dengan transport layer, khususnya TCP. Namun pada TCP ia mendeteksi dan merecovery, sedangkan untuk RCS hanya mendeteksi saja, dan addressing yang digunakan pada data link adalah MAC address. Encapsulation desolation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data
di setiap layernya ataupun capsulation, maka itu sebaliknya. Perhatikan pada gambar. Jika kita memiliki data yang awal mulanya dari aplikasi layar, yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini tambahkan TCP header atau HDP header. Pada bagian ini namanya message-nya adalah segmen. Kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP packet. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka akan ditambahkan data link header dan data link tail, kepala dan ekor. Dan message ini dinamakan sebagai frame, sehingga kita sudah berada di data link layer dan masuk ke layer fisikal. Sudah berubah menjadi bit. Jadi proses yang dilakukan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation. Kemudian jika sender mengirimkan receiver, maka terjadi decapsulation. Decapsulation artinya adalah proses merubah menjadi data kembali dari bit kemudian diuraikan lagi menjadi data. Yang keempat adalah TCP model. Untuk saat ini digunakan TCP/IP karena untuk dari kembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada tiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap berkomunikasi dengan baik antar vendor, satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO Internal Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Operating System Interconnection, atau bisa disebut dengan OSI Server Layer Model. Selanjutnya kita bahas mengenai layer dari OSI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model hampir sama, namun terdapat perbedaan pada layer. Pada layer 4 terakhir mereka itu sama saja, namun pada 3 teratas untuk OSI model terdapat application, presentation, dan system, sedang untuk TCP/IP hanya application. Perbedaan lainnya ada name mesh. Setiap layernya pada TCP/IP namanya seperti segmen IP paket, sedangkan OSI memiliki nama tersendiri disesuaikan dengan layernya seperti 7 PDU, L6 PDU, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian atas dari 5 sampai 7 merupakan up layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Sedangkan low layer berkaitan bagaimana data mengalir. Sampai di sini saja untuk video dari networking model saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.